Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Pendekar pemetik bunga kali ini mendapat lawan yang tangguh, Datuk Bambu Kuning. Dirinya dibuat tak berdaya dengan selarik asap kuning dari sang datuk. Bisakah pendekar bunga mengatasinya? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Tubuhnya lenyap, dan sesaat kemudian dia berhasil keluar dari serangan lawan yang bukan kepalang dahsyatnya tadi. Sewaktu berdiri mengatur jalan darah dan nafasnya kembali, diam-diam pemuda ini keluarkan keringat dingin juga. "Kau kira kau bisa lari dari sini, manusia bejat?" Hardik Datuk Bambu Kuning. Mulutnya membuka dan asap kuning menyembur lagi ke muka lawan. Pendekar pemetik bunga kembali tutup jalan nafasnya dan melompat ke samping. Serangan kebutan tepi jubah dan sambaran sabuk mutiara dilakukannya berbarengan sekaligus ke arah lawan. Si orang tua melompat 3 tombak ke atas dan sewaktu turun kembali menyemburkan asap kuning dari mulutnya. Pendekar pemetik bunga menjadi kewalahan kini, kewalahan dan merutuk. Di samping itu, tak habis heran kesaktian apakah yang dikandung oleh asap kuning yang keluar dari mulut lawannya, sehingga angin pengap jubah hitam dan angin sabuk mutiara tiada sanggup membuyarkannya. Tiba-tiba, pemuda itu menggereng macam harimau. Tubuhnya melesat ke muka. Angin pengap menyerang ke tenggorokan Datuk Bambu Kuning, sedang sabuk mutiara menerpa dari atas ke bawah. Si orang tua ganda tertawa menghadapi serangan ini. Bambu kuningnya diputar-putar, tiba-tiba dikiblatkan demikian rupa. Sret! Sabuk mutiara di tangan kanan pendekar pemetik bunga kena disambar dan terlepas mental dari tangan pemuda itu. Si pemuda sendiri dengan jungkir balik susah payah baru berhasil keluar dari sambaran tongkat bambu serta semburan asap kuning yang dilepaskan lawan. Matanya membeliak, mulutnya komat kamit. Mukanya mengelam sewaktu si orang tua melangkah perlahan mendekatinya dengan tertawa sedingin salju. "Nyawa anjingmu hanya tinggal beberapa detik saja, pemuda terkutuk," kata Datuk Bambu Kuning. "Sejak hari ini, dunia persilatan akan bersih dari noda kekotoran manusia macam kau." "Aku masih belum menyerah," bentak pendekar pemetik bunga. Mulutnya masih komat kamit. Matanya dengan waspada memperhatikan setiap gerak yang dibuat Datuk Bambu Kuning. "Aku memang tak suruh kau menyerah," saut Datuk Bambu Kuning dengan tertawa sedingin tadi. "Aku cuma perlu nyawa anmu." "Soal nyawa itu soal mudah," tukas pendekar terkutuk pemetik bunga. Diam-diam dia salurkan seluruh tenaga dalamnya ke ujung jari telunjuknya. Sesaat kemudian ujung jari itu menjadi hitam legam dan mengeluarkan sinar menggidikan. "Hei, orang tua edan, kau lihat jari ini?" Datuk Bambu Kuning memandang dengan kerenyit kulit kening pada jari telunjuk tangan kanan pendekar pemetik bunga. Darahnya tersirap, mukanya berubah. Pendekar pemetik bunga tertawa mengekeh. "Hahaha, kenapa mukamu menjadi pucat, kunyuk tua?" Datuk Bambu Kuning tidak menyaut.
Mukanya bertambah pucat dan matanya melotot memandang tajam-tajam pada jari telunjuk si pemuda. Ketika jari telunjuk itu dan si ibu jari si pemuda membuat lingkaran, Datuk Bambu Kuning berseru kaget. "Ilmu jari penghancur sukma." Dengan serta-merta, Datuk Bambu Kuning bagi dua aliran tenaga dalamnya. Sebagian ke ujung tongkat bambu dan sebagian lagi ke dada. "Makan jariku ini, Datuk," seru pendekar pemetik bunga. Dikecap itu juga dia menjetikan jari telunjuknya. Satu gelombang angin hitam menderu laksana topan prahara menyereng ke arah Datuk Bambu Kuning. Di saat yang sama, Datuk Bambu Kuning sapukan tongkat di tangan kanan dan semburkan asap kuning. Datuk Bambu Kuning berteriak kaget ketika melihat angin pukulan bambu kuning dan sambaran asap kuningnya buyar, berantakan dilanda angin hitam lawan. Dan angin hitam yang bergidikan ini terus melesat ke arahnya. Datuk Bambu Kuning cepat menyingkir, tapi kasib. Orang tua itu mencelat beberapa tombak jauhnya ketika angin hitam menyambar tubuhnya. Dan terdengarlah jeritnya melengking langit. Datuk Bambu Kuning terguling-guling di tanah. Sekujur tubuhnya hitam hangus. Nyawanya tidak ketolong lagi. Putus kejap itu juga. Pendekar pemetik bunga mengatur jalan nafas dan aliran darahnya kembali. Sewaktu dia menggerakkan kakinya, baru disadarinya bahwa kedua kakinya itu telah tenggelam ke dalam tanah sedalam 5 cm. Bila pemuda ini melangkah mendekati Ning Leswani, kembali terdengar makian gadis itu. Makian yang kemudian disusul dengan jeritan. Tak ada satu orang pun yang berani menghalangi dan berbuat suatu apa ketika Ning Leswani dipanggul oleh pendekar pemetik bunga dan dilarikan. Sampai pagi, sampai ketika matahari muncul di ufuk timur desa, masih diselimuti oleh kehebohan atas apa yang telah terjadi. Ki Lurah Rantasmadan dan Rana Wulung bersama kira-kira selusin penduduk dengan membawa berbagai senjata dan menunggangi kuda coba mencari jejak pendekar pemetik bunga. Namun kemana manusia durjana itu hendak dicari? Menjelang tengah hari, mereka sudah berbisik-bisik sesama mereka bahwa tak mungkin mereka akan menemui Ning Leswani. Kalaupun bertemu, tentu gadis itu sudah rusak kehormatannya. Dan seandainya pula mereka berhasil menyergap pendekar pemetik bunga, belum tentu mereka sebanyak itu bisa membekuk batang lehernya. Rantasmadan tahu suasana yang dirasakan anggota-anggota rombongannya. Dia berunding dengan Rana Wulung dan akhirnya diambil keputusan untuk pulang saja. Terik matahari membakar kulit di siang itu. Rana Wulung dengan muka pucat menunggangi kudanya di samping Rantasmadan. Hati pemuda ini hancur sudah. Dendam kusumatnya terhadap pendekar pemetik bunga tak akan pupus selama hidupnya. Ketika rombongan melalui lereng sebuah bukit, dalam perjalanan pulang itu, ada sesuatu yang menarik perhatian Rana Wulung. Dia berpaling pada Rantasmadan. Masing-masing kemudian memacu kuda mereka ke puncak bukit. Rana Wulung di depan sekali. Di puncak bukit, pemuda ini menghentikan kudanya dan meneliti kemana turunnya burung-burung gagak tadi. Diikuti oleh anggota-anggota rombongan yang lain, Rana Wulung bergerak ke arah serumpunan semak belukar lebat. Waktu dia mencapai semak itu, 4 ekor burung gagak terbang ke udara. Rana Wulung melompat dari kudanya dan lari ke balik semak belukar lebat. "Tuhanku," seru pemuda itu. Lututnya goyah, matanya membeliak. Tiba-tiba, laksana orang kalap, dia melompat ke muka sambil berseru nyaring. "Nining, Nining." Apa yang dilihat Rana Wulung di sana? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.